Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Kali ini sudah memasuki materi yang ke-10. Materi yang ke-10 yaitu tentang rehabilitasi dan pengembangan danau, maksudnya ekosistem danau, serta waduk atau bendungan, dan ekosistem waduk atau bendungan ya. Kemudian lanjut. Nah, yang pertama pendahuluannya, danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi oleh daratan yang terletak di daerah cekungan. Nah, maksudnya itu perairan yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di daerah cekungan. Maksudnya misalkan ini daratan, kemudian ada bentuk topografinya atau permukaan buminya ada cekung atau yang menjoros ke dalam. Nah, ini akan terjadinya danau yang dikelilingi oleh daratan. Nah, danau itu biasanya seperti terkurung ya, umumnya terkurung, tidak terkoneksi. Adapun kalau terkoneksi tidak begitu kelihatan. Nah, kemudian danau memiliki kedalaman yang dangkal tapi bukan dangkal versi manusia, dangkal jika dibandingkan dengan luasnya lautan. Nah, itu kategori dangkal, bukan dangkal secara umum, secara yang kita duga. Airnya berasal dari berbagai sumber seperti mata air, ada dari mata air berarti air tanah, air sumber dari tanah, air sungai, dan air hujan. Berarti yang kalau air sungai ini ada terkoneksi juga sedikit lah dari celah-celah anakan sungai yang menyatu dengan danau. Dan air hujan jelas air dari atas atau yang presipitasi. Kemudian air di danau ada yang berupa air tawar, ada yang asin. Nah, di sini juga terbagi lagi, ada danau yang air tawar, ada juga yang air asin. Mungkin kalau untuk lebih lengkapnya, kalau tentang danau ada di mata kuliah limnologi atau apa. Ini ya, yang kedua, ciri-ciri ekosistem danau. Terdapat variasi suhu yang tidak mencolok. Nah, maksudnya di sini suhu antara malam dan siang itu tidak beda drastis lah, masih hampir sama. Tapi kalau di perairan tertentu mungkin kalau malam agak berbeda suhunya. Kalau siang mungkin berbeda lagi. Kalau di danau tidak begitu berbeda. Kemudian memiliki penetrasi cahaya yang kurang. Nah, di sini berarti cahaya itu susah untuk masuk ke danau. Jadi masuknya tuh di awal-awal permukaan aja, tidak terjauh. Seperti ini zona limnetic zone. Ini kan ada littoral zone, ada limnetic zone. Nah, maksudnya ini diduga mungkin matahari susah masuk ke danau karena banyak sekali partikel itu baik plankton atau partikel nutrien atau apa yang mengakibatkan susahnya cahaya matahari menembus. Jadi ada penghalangnya. Makanya dibilang tadi memiliki penetrasi cahaya yang kurang. Kemudian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ya, karena berada di sekeliling daratan, maka akan berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di sekitaran daerah tersebut. Jenis tumbuhan didominasi oleh ganggang dan tumbuhan biji. Ya, mungkin seperti itulah. Jadi kan tumbuhannya banyak ganggang dan tumbuhan yang jenis berbiji. Dihuni oleh hampir semua filum hewan. Berarti maksudnya keanekaragamannya cukup tinggi. Ya, bisa kita lihat nih, keanekaragamannya tinggi ya. Nah, jadi kan karena keanekaragaman tinggi kan unsur nutriennya terpenuhi, kemudian juga ada fauna di sini, ada juga flora, jadi lebih banyak lah cahaya matahari biarpun tidak banyak ada masuk juga, jadi cukup untuk sebaran atau kebutuhan hidup biota-biota ini. Nah, manfaat ekosistem danau yang pertama merupakan sumber plasma nutfah. Nah, plasma nutfah ini maksudnya itu semacam komposisi atau gen-gen yang memberikan keturunan atau apa ya, generasi berikutnya yang terbaiknya, mungkin apa ya, merupakan sumber plasma nutfah yang berpotensi sebagai penyumbang berbagai bahan genetik. Nah, maksudnya di sini jadi mungkin di sini banyak yang berpotensi sebagai bibit-bibit unggulan. Nah, mungkin ini ada bibit yang ikan ini, bibit jenis tumbuhan ini, maksudnya banyaklah kandungan-kandungan ataupun sumber-sumber daya yang bisa jadikan bibit unggulan di daerah perairan danau ini. Kemudian merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora maupun fauna yang bersifat penting. Nah, di sini contohnya di sini
ada sidat ya, ada mungkin di perairan danau tadi siklus hidupnya, tapi sidat kebanyakan di sungai, mungkin ada beberapa yang di danau, tapi contoh yang untuk materi kali ini maksudnya siklus hidup beberapa hewan dan fauna tuh banyak terjadi di danau, jadi merupakan tempat yang penting lah. Jadi kan bisa jadi juga tempat nursery ground karena banyak nutrien atau banyak fitoplankton, jadi banyak sumber makanan ataupun banyak tempat berlindung untuk menaruh telur ikan ataupun untuk banyak tanaman laut, bukan tanaman laut tapi tanaman air yang bisa menjadi substrat pemijahan ikan. Jadi makanya merupakan tempat penting berlangsungnya siklus hidup hewan atau tanaman tadi. Selain sebagai tempat hidup, tentu saja di situ juga terjadi peristiwa interaksi hingga siklus hidup flora dan fauna tertentu. Ya, maksudnya ya ada jenis-jenis yang khusus yang di situ ya. Mungkin kayak ikan endemik atau tumbuhan endemik yang hanya bisa tumbuh atau hidup di sekitaran danau tersebut. Nah, kemudian lanjut manfaat ekosistem danau tadi. Yang ketiga, air yang ada di danau merupakan air yang bersih. Apabila danau tersebut merupakan jenis danau air tawar, maka air danau tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan, diantaranya kepentingan rumah tangga, industri maupun pertanian. Nah, di sini diceritakan kalau airnya itu air tawar, kemudian juga bersih, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti industri jelas lah membutuhkan air bersih ini. Pertanian bisa langsung pakai, industri dan rumah tangga mungkin ada proses filterisasi terlebih dahulu. Kemudian iklim mikro ini merupakan manfaatnya ada tentang iklim juga ya. Iklim mikro ini merupakan iklim yang mencakup wilayah sempitnya ini yang ada daerah sekitar saja. Keberadaan danau ini dapat memperbaiki iklim mikro di daerah danau tersebut karena dapat mempengaruhi kelembaban dan juga curah hujan. Nah, maksudnya dengan adanya danau, suatu daerah itu mungkin akan mempercepat terjadinya presipitasi, turunnya air hujan, permukaan bumi, mungkin evaporasi juga. Jadi kan mudah banyaklah air yang terserap dari tanaman atau fitoplankton ataupun dari uap danau itu sendiri. Kemudian nanti setelah jadi kondensasi di awan terus diterbangkan melalui siklus pendek, kemudian terjadilah curah hujan. Nah, jadi daerah yang banyak danaunya mungkin curah hujannya lebih tinggi, jadi lebih menguntungkan lah, lebih cepat lah siklus panas dan hujannya itu dalam satu daerah, sangat diuntungkannya dengan adanya danau ini. Kemudian air danau juga bisa jadikan sumber pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ini yang PLTA udah umum ya, tapi ini juga ada yang ini semacam panel surya tapi ditaruh di daerah danau. Nah, mungkin ini bisa jadi kalau mau taruh di darat kan makan tempat ya. Mungkin kalau taruh di sini tidak makan tempat, bisa taruh bebas di danau ini, di bawahnya ikan bisa aman berlindung. Kemudian ini juga untuk menyerap solar system dari uap matahari juga tidak ada hambatan ya. Cocok lah, bisa berkontribusi ataupun bisa saling menguntungkan dengan ekosistem danau. Kemudian danau sebagai tempat rekreasi. Nah, untuk rekreasi ini sudah banyak diterapkan ya danau untuk rekreasi. Salah satu manfaatnya. Nah, itu makanya perlu direhabilitasi dan di pengembangan kalau apabila sudah rusak. Nah, ekosistem danau juga mempunyai fungsi sebagai sarana edukasi. Nah, ini kita bisa mengedukasi masyarakat maupun ya pelajar ataupun yang sudah dewasa juga bisa diedukasi kembali tentang pentingnya ekosistem danau. Nah, ini bagaimana, apakah harus direhabilitasi ataukah dikembangkan? Sini bisa ditindaklanjuti ataupun bisa terus lakukan edukasi, setidaknya bisa menjaga diri sendiri untuk tidak mengotori danau tersebut. Kemudian danau bisa dijadikan sebagai objek penelitian tentang seberapa besar pengaruh danau terhadap hewan dan tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Nah, maksudnya kan bisa jadikan sarana penelitian bagaimana hubungan keterkaitan antara hewan dan danau atau tumbuhan dan danau ataupun ketiganya. Bagaimana interaksinya terhadap manusia, berapa benefit yang dihasilkan dari sumber daya ini ataupun apa pengaruh yang diakibatkan oleh manusia terhadap ekosistem danau. Nah, bisa dikaji untuk penelitian. Kemudian sekarang masuk ke materi kedua, yaitu rehabilitasi dan pengembangan di area waduk dan bendungan. Ini pendahuluannya waduk atau reservoir dan bendungan lah. Bendungan sebenarnya ini yang membendung ini kayak dindingnya. Danau, waduk atau reservoirnya ini.
adalah danau alam atau danau buatan, ya danau buatan lebih tepatnya. Kolam penyimpan bisa sih, atau pembendungan, membendung. Ini banyak nama, tapi yang lebih cocok itu danau buatan atau waduk, atau pembendungan sungai yang bertujuan menyimpan air. Ya, ini menyimpan air. Jadi mungkin waktu dibuatnya itu waktu danaunya masih sedikit ya, cepat-cepat dibangun dindingnya. Nanti kalau ditimbun kan makin lama naik ke atas dia. Nah, nanti ada pintu airnya untuk dibuka, jadi bisa dialiri dikit-dikit. Nah, itu cara buatnya, bukan dibuat dalam keadaan airnya banyak. Kemudian waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah dan teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau pembuatan menuang beton. Ini cara buatnya ya. Jadi ekosistem waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Ya, digunakan untuk kebutuhan manusia pastinya. Ini saya bilang tadi, pembangunannya waktu airnya masih dikit. Nah, terus bangun di apa ya, ditimbun lah, disumbat. Ada harus pintu keluarnya juga, pintu pengaturannya. Kemudian ekosistem di mana dalam proses pembuatannya manusia memiliki peran yang besar ya. Ini memang kerja manusia sih. Ekosistem waduk memiliki sistem terbuka. Maksudnya adalah pengaruh luar tidak dapat diatur dan dikontrol. Maka dari itu perairan ini mempunyai daerah litoral, limnatik, dan profunda. Ini pengkategorian danau tadi seperti yang saya contohkan tadi di depan. Jadi maksudnya terbuka itu ini dia, limnetik, profunda, litoral, bentik. Nah, karena dia aksesnya terbuka, ada yang masuk dari apa ya, aliran sungai tadi, air hujan atau apa. Jadi kan zona terbuka itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa terciptakan. Mungkin ada bercampur masuk ikan invasif asing, masuk nutrien dari gunung, ataupun ada zat asam dari air hujan. Nah, di sini ceritakan pengaruh luar tidak dapat diatur dan dikontrol, maka dari itu perairan ini mempunyai daerah. Nah, tadi itu ada pembagian-pembagiannya. Kemudian ekosistem perairan waduk ini terdiri atas komponen biotik seperti plankton, ikan, dan lain-lain kan, yang berhubungan dengan timbal balik antara komponen abiotik seperti tanah, air, dan sebagainya. Jadi kan hewan-hewan ini berhubungan atau berkontribusi atau saling menguntungkan dengan ekosistem biotiknya, seperti ya abiotik seperti tanah, air, dan yang lain-lain lah, batu mungkin. Manfaat ekosistem waduknya itu, ini kan masing-masing pasti punya manfaat. Nah, ini mari kita lihat manfaatnya. Yang pertama, untuk tenaga listrik. Nah, kalau tenaga listrik kan, ya contohnya PLTA itu, PLTA lebih cocok kan. Nah, ini kan waduk tadi kan airnya, ini ada pintunya. Nah, pintunya mungkin dikeluarkan sedikit-sedikit. Nah, di ujung pintu keluarnya mungkin ada turbin. Kalau dikeluarkan mungkin akan berputar nih. Berputar, dia menggerakkan generator atau apa. Mungkin anak-anak teknik mesin atau dan industri lebih mengerti kan. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Ini akan air yang keluar itu, dengan kalau pintu keluarnya kecil, tekanan airnya besar, pasti deras nih, sangat deras putarannya. Jadi bisa memutar mesin ini berputar, itulah menghasilkan listrik tadi. Dari aliran tersebut inilah yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir air untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi sebenarnya intinya simpel, air yang keluar itu digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir tadi. Untuk gerakin turbin atau kincirnya lah, pasti bisa kan, dan jumlahnya juga kencang tekanannya. Kemudian untuk irigasi, nah, untuk irigasi jelas. Jadi kan, nah ini contohnya, ini kan misalkan ini sawah ini apa, airnya kan bisa dialiri pakai irigasi, sementara yang di atas kan susah. Nah, jadi makanya dibuat bendungan. Nih buat bendungan, jadi kan airnya kan makin lama makin tinggi sini. Nah, yang tinggi ini tidak ada pintu atasnya, dikeluarkan dari sini airnya. Maaf, dari sini, yang bawah tetap dari sini. Jadi kan semua bisa dapat. Waduk juga dapat digunakan untuk irigasi, di mana air yang ada di waduk dapat dialirkan ke beberapa tempat untuk pertanian. Ya, yang memudahkan para petani dalam mencari sumber air ketika musim kemarau. Nah, jadi pada saat musim kemarau, stok air masih ada. Itulah kelebihan dari waduk, tidak sampai mengalami kekeringan. Nah, ini waduk untuk rekreasi. Bisa juga mungkin taruh boot untuk bebek-bebek mungkin ya, untuk mengarungi
daerah waduk ini, ataupun membuat kafe, ataupun untuk jalan-jalan sekitar situ aja ya bisa lah. Kemudian untuk memancing nggak bisa. Kemudian sumber air minum. Nah, sebelum layak diminum tentunya harus melalui beberapa proses untuk dapat diminum seperti proses filter. Nah, mungkin airnya difilter dulu ya. Karena banyak zat-zat terlarut, mungkin ada zat berbahaya, makanya difilter agar dapat kandungan yang penting-pentingnya saja. Nah, dengan membunuh komponen yang dapat menyebabkan penyakit dengan cara mendidihkan air tersebut. Kalau mendidihkan itu untuk membunuh organisme yang berbahaya atau kuman-kuman. Tapi kalau bangkainya mungkin akan disaring nanti. Memang sudah mati, yang berbahaya tadi jasad renik kan, tapi bangkainya masih ada. Makanya difilter. Kemudian bisa untuk budidaya ikan. Nah, budidaya ikan ini pasti sistem keramba kan, karena kita tinggal membangun saja struktur rangka tengahnya ya, atau sekat. Kemudian di bawahnya ini tinggal buat apa, jaring atau di sini tetap dibuat ininya, tulangnya ke bawah. Nanti di sini ada persegi jaringnya, jaring yang bagus biar kuat. Sementara airnya udah ada. Nah, ini model ada diapungkan pakai drum biasanya. Nah, drum ini. Jadi sekalian bisa budidaya kita. Udah untuk pertanian bisa, untuk perikanan juga bisa. Jadi nanti stok airnya sudah banyak ya. Nah, kemudian nanti ada juga kotoran ikan atau sisa pakan mengandung nutrien, sangat bagus juga mungkin untuk pertanian, air yang dimasukin untuk sawah-sawahan. Nah, budidaya ikan ini tujuannya selain untuk memperbanyak spesies juga bertujuan untuk meningkatkan hasil perikanan Indonesia. Nah, kemudian juga budidaya ikan ini sangat bagus terutama untuk ikan yang spesiesnya hampir punah. Nah, kalau ini tadi kan fotonya ikan konsumsi, mungkin ada juga nanti dibuat keramba atau apa untuk khusus penangkaran ikan-ikan yang hampir punah. Jadi bisa di kultur di danau ini. Nah, lebih aman dari faktor alam tidak bagus ataupun dari gangguan manusia. Kemudian selain ada dampak baik, ada juga dampak buruk dari ekosistem waduk, yaitu yang pertama dampak sosial terjadinya transmigrasi. Beberapa waduk yang dibuat oleh masyarakat merupakan tempat untuk singgah bagi masyarakat lain. Nah, maksudnya ini kan daerah waduk yang dibuat ini biasanya kan untuk ditempati oleh masyarakat. Jadi kan apabila waduk tersebut dibuat, maka otomatis masyarakat dari sekitar tempat pembuatan tersebut akan melakukan pengungsian ke tempat lain. Nah, di cerita sini kan waduk yang dibuat oleh masyarakat merupakan tempat singgah bagi masyarakat lain. Nah, ini kan kalau dibuat waduk itu semacam makan tempat. Nah, jadi kita takutnya akan menggusur warga yang udah ada di situ. Maka disarankan untuk menyediakan tempat untuk warga menghuni hunian baru sebelum waduk itu dibuat. Jadi tidak mengurangi area tinggalnya masyarakat yang ada di situ. Kemudian karena di sekitaran sungai atau aliran sungai pasti banyak masyarakat yang tinggal. Nah, makanya agak susah kalau mau dibangun tanpa ada perelokasian rumah yang sudah ada. Kemudian kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani atau nelayan nantinya akan kehilangan pekerjaan mereka. Nah, di sini ceritakan hilang pekerjaan, mungkin itu lahannya yang dijadikan waduk, tapi kan di situ nanti kalau lahannya tidak dijadikan waduk, ya waduk itu menguntungkan mereka sebenarnya, bisa untuk pertanian ataupun perikanan tadi. Dan kemudian di kalimat yang pertama tadi juga agak janggal sebenarnya. Beberapa waduk yang dibuat oleh masyarakat merupakan tempat singgah bagi masyarakat lain. Ini jangan dipisah bacanya, mungkin ini digabung. Maksudnya tuh waduk yang dibuat oleh masyarakat tuh ya sebenarnya juga itu awalnya tempat tinggal masyarakat. Jadi kalau mau buat intinya relokasikan ke tempat lain lah. Kemudian hal ini disebabkan karena lahan mereka untuk mencari rezeki hilang dan dibuat bendungan atau waduk tersebut. Oh, di sini ceritain masyarakat ini waduknya dibangun di lahan masyarakat, makanya mereka penghasilan berkurang. Nah, mungkin mereka bisa pindah dulu pak usahanya atau disediakan tempat baru dibangun waduk. Karena waduk ini sangat bermanfaat bagi mereka sendiri tentunya. Kemudian wabah penyakit misalnya kayak demam berdarah dikarenakan air yang di waduk itu kan nggak begitu deras, jadi kan bisa untuk berkembang biak jentik-jentik nyamuk. Tapi kalau ada ikannya sih dimakan ikan biasanya nggak sampai jadi jentik lah. Kemudian banjir air. Bagi warga yang sekitar bendungan dan belum sempat atau bahkan tidak memiliki tempat untuk tinggal, ditakutkan adalah ketika hujan deras yang dapat membuat bendungan atau waduk tidak sanggup menahan air sehingga terjadi banjir.
Nah, di sini ditakutkan seperti ini, kalau hujan deras bisa mengakibatkan banjir. Mungkin kalau sudah mau hujan, mungkin pintu air dibuka dulu supaya airnya berkurang. Kemudian ketika hujan, space yang ada di waduk cukup lah. Tapi kalau terlalu banyak air yang melalui proses hujan ya agak susah juga sih. Maka dari itu pembuangan yang di ujungnya di hilir itu harus bebas dari sampah ataupun lancar. Jadi pembuangan air atau distribusi air lancar ya, sampai membuat banjir. Kemudian dampak bagi lingkungan lah kualitas air menurun, sehingga tidak dapat menjadi sumber utama masyarakat sekitar untuk mencukupi kebutuhan air mereka. Nah, hal ini terjadi karena adanya pembusukan hutan dan vegetasi yang tergenang dalam waduk tersebut. Nah, biasanya kan waduk itu dibangun sekitar dekat-dekat hutan atau apa. Jadi mungkin kalau ada hujan deras atau ada kayu yang busuk ataupun kayu, pohon, batu atau apa, dia kan bakal masuk dia ke dalam waduk tadi, mungkin proses penggelindingan atau tergeser oleh air atau apa, pembusukannya itu mungkin tidak semua bagus bagi ikan, mungkin ada fitoplanktonnya, anti ada nutrien, atau bagi tanaman mengandung nutrien juga. Tapi untuk kebutuhan air bersih mahasiswa, kebutuhan air bersih manusia itu tidak bagus. Nah, itu maksudnya tadi. Tindakan pemotongan dan pembakaran di kawasan hutan, di kawasan sekitar waduk, ini tidak dapat mencegah masalah kualitas air. Nah, mungkin dibilang kita potong aja pohonnya yang di sekitaran situ biar tidak terjadinya penggelindingan kayu yang akan membusuk itu. Dan ataupun dibakar. Nah, itu juga tidak menyelesaikan masalah karena pasti bakal ada juga mungkin nanti ada ini ya, run off air hujan ataupun air yang udah nggak ada pohonnya kan lebih deras tuh turun air. Mungkin bawa nutrisi, bukan nutrisi mungkin atau sedimen atau apa, jadi airnya bakal keruh. Nah, itu yang poin untuk kualitas air bersihnya disinilah yang ditakutkan oleh oleh masyarakat. Kemudian kesuburan hilir menurun. Pembangunan waduk nantinya akan mencegah endapan air di sungai yang nantinya akan dibawa ke hilir dan laut. Nah, maksudnya ini dengan adanya waduk, maka kan proses aliran air ke sungai itu agak berkurang. Nah, dengan adanya berkurang berarti air yang membawa nutrien dari gunung atau dari mana tidak sampai ke sungai, maka kesuburan di hilir atau di ujung itu akan berkurang. Oh, itu jelas kan. Kemudian padahal endapan tersebut yang terdapat dalam air tersebut memiliki komposisi yang sangat tinggi untuk tanah. Ya, karena membawa nutrien atau unsur-unsur penting lah yang dari arus air tadi, tapi terhenti di bendungan atau waduk tadi, di hilirnya tidak sampai. Apabila endapan tersebut tidak ikut mengalir, maka bagian hilir pun tidak akan subur dan dapat mempengaruhi pertumbuhan sekitar waduk. Ya, mungkin di sekitaran ini mungkin maksudnya di sekitaran hilir. Nah, apabila kan airnya tidak mengalir ke sana, maka nanti fauna ataupun flora yang ada di hilir itu tidak mendapatkan nutrien yang cukup sehingga pertumbuhannya terganggu. Karena sudah tersangkut di waduk tadi kan. Kemudian sedimen menghilang dan erosi di daerah pantai. Hilangnya kadar sedimen dari air yang berada di hilir akan menyebabkan erosi di daerah pantai atau delta. Nah, delta itu ya semacam daerah tempat aliran sungai lah, ataupun berkumpulnya aliran-aliran sungai. Nanti ada dia gambarannya lebih jelas delta, takut saya salah kan. Nah, di sini maksudnya diceritain kalau dari ditutup sama bendungan atau tidak ada air mengalir ke hilir. Nah, air ini kan dia membawa sedimen atau membawa partikel-partikel tanah dari runoff sebelumnya itu. Jadi kan tidak bisa mengendap di hilir. Jadi sudah sudah tersangkut di waduk tadi, sementara di sini yang keluar air aja justru akan mengikis hilir ini. Makanya dibilang erosi. Di hilir kemungkinan lama-kelamaan akan menjadi erosi. Hal ini terjadi karena hasil pada beban sedimen yang di waduk bagian hilir berkurang ya. Maksudnya sedimen yang dibawa ini berkurang. Seandainya ada sedimen kan pasti lambat laun tanah ini makin banyak ataupun tidak semakin parah lah. Karena kan sedimen ini kalau ditumpuk di perairan ini jadi banyak sekali. Jadi bisa lama-lama bisa tebal lagi nih ataupun terisi lagi. Oke, materinya sampai di sini saja. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan tanya di kolom komentar YouTube-nya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan dikoreksi juga di kolom komen YouTube-nya itu nanti, atau bisa tanya-tanya di grup WhatsApp juga bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.